Tribuners, kapal motor atau KM21 karam di perairan Sungai Kayan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara atau Kaltara pada Jumat 14 Januari 2022 dini hari lalu. Kapal pengangkut barang ekspedisi itu mulainya berlayar menuju kota Tarakan. Kapal karam karena diduga menabrak bagian bangkai kapal yang karam di dasar Sungai Kayan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltara, rekan Maulana Ilhami Faudi, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Maulana. Halo rekan Bima dan Tribuners. Baik, bisa diinformasikan dengan laporan Anda, apa penyebab kandasnya KM21 di perairan Sungai Kayan ini? Ya, diduga kapal motor 21 yang mengangkut barang logistik seperti oli drum dan juga motor dan juga mobil ini menabrak sebuah bangkai kapal yang ada di dasar Sungai Kayan yang menyebabkan bagian lambung kanan kapal miring sehingga kandas di bagian tengah hingga belakang. Begitu rekan Bima. Baik, lantas bagaimana proses evakuasi terhadap kecelakaan ini? Ya, sebenarnya sejak hari Jumat lalu proses evakuasi terus dilakukan dari 8 unit sepeda motor itu telah berhasil dievakuasi ke perahu lainnya, dan untuk 2 unit mobil yang sampai saat ini masih terendam itu juga masih terus diupayakan untuk diangkut begitu, salah satunya dengan menarik perahu yang kandas itu KM21 itu ke wilayah sungai yang lebih dangkal. Selain itu pada hari ini juga pihak unit penyelenggara pelabuhan atau UPP Tanjung Selor juga mengerahkan 1 kapal land carrier tank atau LCT yang dilengkapi dengan kren sehingga nantinya KM21 ini bisa diangkut dan mobil yang terendam tersebut bisa dievakuasi. Begitu rekan Bima. Selanjutnya apa langkah dari pihak berwenang atas kejadian ini? Sebelumnya pihak UPP Tanjung Selor juga telah memeriksa 4 awak kapal KM21 dari nahkoda dan 1 kepala kamar motoris dan juga 2 operator. Saat ini proses penyidikan juga masih terus berlangsung. Nantinya kasus dari kejadian ini akan dibawa ke Mahkamah Pelayaran di Kementerian Perhubungan untuk mencari tahu apakah ada faktor kelalaian manusia yang menyebabkan kejadian kecelakaan ini. Selain itu pihak UPP Tanjung Selor juga nantinya akan memasang rambu-rambu peringatan di alur pelayaran di sekitar Desa Salimbatu yang mana terdapat sebuah bangkai kapal yang nantinya perahu atau kapal yang melewati alur pelayaran ini bisa melintasi dengan hati-hati dan memilih alur pelayaran lainnya. Begitu rekan Bima. Baik Tribuners, tadi reporter kami sudah menghimpun keterangan dari Pelaksana Harian atau PLH Kepala UPP Tanjung Selor, Mulyono. Berikut liputannya untuk Anda. Proses evakuasi berapa lama Pak perkiraan ini? Kita belum bisa memperkirakan karena kondisi air juga ini semakin pasang. Diperkirakan informasi dari pemilik kapal tadi mungkin sekitar 5 hari mungkin sudah bisa terangkat. Kalau memang dari yang mereka lakukan sekarang ini dengan teknik ngangkat pakai drum ya Pak ya, pakai drum ya, semoga bisa secepatnya.